Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan mereview lagi alur cerita film Korea yang berjudul A Long Visit, aka My Mom. Film ini sendiri dibintangi oleh Park Jin Hee yang berperan sebagai Jisuk, dan Kim Hye Soo yang berperan sebagai ibu Jisuk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita bahas alur cerita film ini. Film ini diawali dengan seorang ibu muda bernama Jisuk yang diantar oleh suami dan seorang anak mereka ke stasiun kereta. Dia akan pulang menemui dan menjenguk ibunya yang ada di desa. Di dalam kereta Jisuk melihat seorang anak kecil sedang belajar membaca ditemani ibu dan juga neneknya. Dan ini membuat Jisuk teringat akan masa kecilnya. Adegan pun memflashback masa kecil Jisuk. Adegan flashback dimulai dengan Jisuk kecil saat pulang sekolah bersama sang ayah, yang merupakan seorang sopir bus. Sesampainya di rumah ia disambut oleh sang ibu yang sangat menyayanginya, bahkan bisa dibilang sang ibu lebih sayang terhadap Jisuk daripada ke anak bungsunya. Ini dikarenakan ibu Jisuk yang pernah kehilangan anak perempuannya sebelum Jisuk dan adiknya lahir. Singkat cerita, Jisuk telah tumbuh menjadi seorang siswi SMA. Suatu ketika ia diajak ke pasar oleh ibunya untuk membeli bahan makanan, tetapi ia terlihat begitu kesal terhadap ibunya dikarenakan sang ibu selalu menawar bahan dagangan dengan harga yang begitu murah. Ketika di rumah Jisuk seringkali melihat sikap kasar sang ayah pada ibunya, dan ini membuat Jisuk ingin hidup di Seoul dan tak pernah menikah. Jisuk yang masih remaja juga mempunyai rasa gengsi yang tinggi. Itu terlihat ketika sang ibu datang ke sekolahannya. Dia tega mengusir sang ibu dikarenakan dia malu melihat penampilan sang ibu. Tetapi meskipun begitu sang ibu tetap sayang terhadap Jisuk. Jisuk akhirnya mendapatkan beasiswa di perguruan tinggi Seoul. Di hari keberangkatannya ia diantar oleh ibu, ayah serta adiknya. Di dalam kereta ia memeriksa barang bawaannya, termasuk sebuah tas yang berisi koin yang sangat banyak. Dan terdapat pula sepucuk surat dari ibunya yang berisi betapa sang ibu sangat bangga terhadap Jisuk, karena bisa kuliah di Seoul. Tetapi, juga sangat khawatir dengan keadaan Jisuk di sana. Dan sang ibu juga menjelaskan bahwa uang koin itu berasal dari uang sisa belanja yang ia tabung untuk keperluan Jisuk. Selain kuliah, Jisuk juga bekerja paruh waktu di sebuah kafe, dan di sana juga ia bertemu dengan seorang lelaki yang mana akan menjadi suami Jisuk. Saat ibunya berkunjung ke Seoul, sang ibu tak sengaja memergoki putrinya yang sedang berbincang di telepon dengan kekasihnya. Singkat cerita, terjadilah pertemuan antara dua keluarga dan di pertemuan ini, ibu dari kekasih Jisuk tidak merestui hubungan anaknya, dan ia tidak mau menerima Jisuk dikarenakan keluarganya yang miskin. Ini membuat ibu Jisuk sangat marah hingga meninggalkan ruangan dan pulang ke kontrakan. Di kontrakan ibu Jisuk sangat sedih, karena Jisuk gagal menikah dengan orang yang ia cintai, dikarenakan kebodohannya dan ia merasa telah menghancurkan masa depan anaknya. Malam harinya,
Ibu Jisuk menemui ibu dari calon menantunya untuk meminta maaf atas apa yang telah terjadi di dalam pertemuan tadi siang. Bahkan ibu Jisuk sampai berlutut di depan sang calon besan agar pernikahan anak-anaknya bisa dilaksanakan. Dan akhirnya pernikahan mereka pun dilaksanakan. Singkat cerita, Jisuk yang tengah hamil besar, dan akan melahirkan dibawa ke rumah sakit. Tetapi, sang ibu yang khawatir menjadi sangat heboh, dan bahkan kalau bisa ia rela menggantikan posisi anaknya. Setelah melahirkan, Jisuk bertanya pada ibunya, apakah rasanya sesusah itu? Ketika ibunya melahirkan Jisuk. Dan Jisuk berkata akan menjadi anak yang baik mulai dari sekarang. Dan itu membuat sang ibu terharu dan mengatakan bahwa anaknya telah dewasa. Adegan flashback pun berhenti, bersamaan dengan kereta yang telah sampai. Sesampainya di rumah, Ibu Jisuk sangat senang akan kedatangan anaknya. Tetapi, sang ibu yang merasa heran pun bertanya pada anaknya, mengapa ia datang secara tiba-tiba? Jisuk pun menjawab karena ia sudah sangat kangen pada sang ibu. Sewaktu di desa, Jisuk juga mengunjungi teman lamanya, dan ia meminta temannya untuk sering menengok sang ibu. Dikarenakan Jisuk yang pasti akan sibuk di kota dan ia akan jarang pulang. Suatu hari, sepulang dari jalan-jalan bersama Jisuk, sang ibu yang masih heran mengapa Jisuk tiba-tiba datang dan terlihat juga wajahnya yang begitu sedih, akhirnya menghubungi menantunya dan menanyakan apa yang terjadi kepada Jisuk. Akan tetapi sang menantu tidak mau menjawab. Tetapi setelah dipaksa, akhirnya sang menantu pun mengatakan bahwa Jisuk terkena kanker pankreas stadium akhir, dan usianya tidak akan lama lagi. Ini membuat ibu Jisuk sangat terpukul sekali dan mengatakan bahwa tak akan ada yang bisa mengambil Jisuk darinya. Adegan selanjutnya, ini yang paling sedih menurut saya. Ketika Jisuk akan pulang kembali ke kota, ibunya terasa sangat amat berat untuk melepas kepergian Jisuk. Dan bahkan ibunya sampai mengejar-ngejar kereta yang membawa Jisuk. Dan ini bisa dibilang kunjungan Jisuk yang terakhir. Karena, adegan selanjutnya adalah di mana sang ibu yang menghadiri upacara pemakaman Jisuk, yang membuat sang ibu sangat sedih luar biasa hingga tak tahu apa yang harus dilakukan. Akhirnya setelah upacara pemakaman selesai, ibu Jisuk pulang kembali ke desanya. Dan ibu Jisuk pun menjalani hidup dengan perasaan hampa, serta ia berharap bisa menjadi ibu Jisuk lagi di kehidupan yang akan datang.